kita lanjut dengan penyelesaian dengan metode aljabar. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode aljabar, maka kita harus mencari merubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan dengan cara seperti berikut. Nah, kita tentukan dulu linear programming standarnya bagaimana. Nah, kita akan mencari X, Y, S1, dan S2. Nah, dari mana S1 dan S2? Nah, S1 dan S2 ini diperoleh karena kita merubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, S1 dan S2 ini kita perhatikan di sini adalah kurang dari sama dengan. Jika kurang dari sama dengan, maka akan berubah menjadi select variable, artinya penambahan variabel di sebelah kiri dengan tanda positif. Nah, maka di sini daerah penyelesaiannya diperoleh 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan, nah di sini menjadi sama dengan. Tapi di sebelah kiri bertambah S1 yang positif karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, diperoleh juga yang persamaan yang kedua ini. Itu sama halnya dengan yang pertama, ditambahkan dengan S2. Nah, untuk mencari dengan metode aljabar, kita harus mencari persamaan dasarnya. Nah, ini K ini adalah sama dengan persamaan dasar. Dengan rumus jumlah variabel faktorial dibagi jumlah persamaan faktorial dikali jumlah variabel dikurangi jumlah persamaan faktorial. Nah, jadi sehingga karena di sini ada 4 variabel, jadi 4, ada 2 persamaan 2, kemudian 4 dikurangi 2, 2. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya itu adalah ada 6. Nah, jadi sehingga ada 6 persamaan dasar, yaitu X dan Y sama dengan 0, X dan S1 sama dengan 0, X dan S2 sama dengan 0, kemudian Y dan S1 sama dengan 0, Y dan S2 sama dengan 0, dan S1 dengan S2 sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan cara mensubstitusi nilai 0 ini ke persamaan 1 dan ke persamaan 2. Kita substitusi ke persamaan 1, didapatlah S1-nya sama dengan 240. Kita substitusi ke persamaan 2, S2-nya 300. Nah, dikarenakan di sini tidak ada nilai variabel yang negatif, maka Z1 ini dihitung. Nah, jadi Z1-nya dihitung sesuai dengan yang didapatkan di pengerjaan sebelumnya. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, kemudian S1 dan S2-nya sama dengan 0 karena fungsi Z-nya itu 30X ditambah 20Y ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2. Nah, kita peroleh maka Z1-nya itu sama dengan 0. Nah, jika 0 berarti tidak ada produksi dong. Nah, kita lanjut ke persamaan dasar yang kedua, yaitu X dan S1-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan pertama nih. X sama S1-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 60. Kita substitusi ke persamaan 2, didapatlah S2-nya sama dengan 120. Nah, di sini kan tidak ada yang negatif kan, berarti Z-nya itu dihitung dengan cara mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui ke Z ini. Maka didapatlah Z2-nya ya, jadi Z dari persamaan dasar kedua itu 1200. Begitupun sama halnya dengan yang persamaan dasar yang ketiga, yaitu X dan S2-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke persamaan pertama, ternyata ada nilai satu variabel yang nilainya negatif, yaitu S1-nya sama dengan negatif 160. Nah, karena ada nilai yang negatif, maka Z2 tidak dihitung karena ada nilai variabel yang negatif, dan itu artinya Z3 tidak visible. Nah, jadi ini tadi telah diketahui ya, 1200. Nah, kemudian yang persamaan dasar keempat, Y dan S1-nya sama dengan 0, kita substitusikan sama, ternyata diperoleh nilai S2-nya sama dengan negatif 100. Maka sama halnya dengan Z3, Z4 ini tidak dihitung karena Z4 tidak visible. Persamaan dasar yang kelima, Y dan S2 sama dengan 0. Diperolehlah dari substitusi, diperoleh S2 sama dengan 60 dan X sama dengan 30. Maka Z5-nya ini kan tidak ada yang negatif nih, jadi Z5-nya ini dihitung dan diperolehlah nilai 900.
Nah, yang terakhir, persamaan dasar yang keenam, S1 dan S2-nya sama dengan 0. Nah, karena S1 sama S2 sama dengan 0, maka diperolehlah 6X dan 4 tambah 4Y sama dengan 240 dan 10X ditambah 3Y sama dengan 300. Kita cari nilai-nilai X dan Y dengan cara eliminasi substitusi dengan apapun itu. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan eliminasi substitusi. Didapatlah nilai Y-nya 300/11 dan X-nya 240/11. Nah, karena tidak ada yang negatif, maka kita substitusikan ke nilai Z. Didapatlah nilai 1200. Nah, sama halnya dengan penyelesaian dengan grafik dan grafik bantuan fungsi Z, maka dan hasilnya itu sama, itu nilai maksimum itu adalah di 1200, ini juga 1200. Jadi nilai maksimumnya itu ada di nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 60, atau nilai X sama dengan 240 dan nilai Y sama dengan 300/11. Sekian, terima kasih.